warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila Zahrani Masugi Putri, NIM 231104040019, mata kuliah museologi. Jadi kali ini saya akan memaparkan salah satu sumber primer saya yang saya gunakan dalam penelitian saya yang berjudul Perkembangan Batik Sendang Luhur sebagai Warisan Budaya Islam di Lamongan pada Abad Modern. Nah, sebagai sumber primer saya melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu warga sekaligus pengrajin batik dari Desa Sendang Luhur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Narasumber saya itu bernama Ibu Siti Maryam, berusia kurang lebih itu 54 tahun. Beliau itu sudah menekuni kegiatan membatik sejak masa remaja. Lalu wawancara ini saya lakukan secara tatap muka ketika saya berkunjung ke wilayah Sendang Luhur. Nah, dalam wawancara tersebut saya menanyakan bagaimana perkembangan batik Sendang Luhur dari waktu ke waktu. Berdasarkan penuturan beliau, tradisi membatik di Sendang Luhur sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Sejak kecil beliau sudah terbiasa melihat orang tuanya membatik, sehingga beliau itu ikut belajar dan berhasil meneruskan tradisi tersebut sampai sekarang. Nah, selain itu beliau juga menjelaskan bahwa batik Sendang Luhur itu memiliki kaitan dengan tradisi Islam karena masyarakat di daerah tersebut itu hidup dengan lingkungan religius, terutama dengan adanya makam Sunan Sendang Luhur. Hal tersebut itu mempengaruhi motif batik yang dibuat, di mana sebagian motif batiknya itu kayak bentuk tumbuhan serta hiasan geometris yang tidak menonjolkan gambar makhluk hidup secara jelas. Menurut beliau itu hal ini tuh dilakukan sebagai bentuk perhormatan terhadap nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat. Nah, beliau juga menyampaikan pada masa sekarang itu batik Sendang Luhur itu mengalami perkembangan yang cukup baik, dan jika dulu batik itu lebih banyak digunakan pada acara keagamaan dan kegiatan tertentu saja, maka sekarang itu batik sudah mulai dipasarkan lebih luas dan bahkan di generasi muda pun mulai terlibat, meskipun tetap perlu dorongan agar minat itu terus berkembang. Namun beliau juga mengakui bahwa ada beberapa tantangan seperti kayak persaingan dengan batik pabrikan yang mempunyai keterbatasan modal. Meskipun begitu, beliau itu berharap agar batik Sendang Luhur itu tetap dilestarikan sebagai warisan budaya Islam yang harus dijaga bersama. Nah, dari wawancara saya tersebut, saya tuh memperoleh gambaran langsung mengenai batik Sendang Luhur yang tidak hanya dipandang sebagai kain atau produk tekstil, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya sekaligus manifestasi nilai-nilai keislaman yang hidup di tengah masyarakat. Karena yang dilakukan itu secara tidak langsung dengan budaya Islam, jadinya itu kayak saya itu mewawancarai Ibu Maryam ini sebagai sumber primer utama dalam penelitian saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.